Perkenalkan diri kamu, Farid. Perkenalkan, nama saya Farid Dimas Saputra, saya lulusan Amikom Yogyakarta, Pak. Ceritakan tentang skripsi atau tugas akhir kamu yang pernah dikerjakan. Saya membuat tugas akhir aplikasi ya, Pak ya. Jadi saya membuat game edukasi untuk anak-anak. Ya bukan game sih, Pak, kayak aplikasi gitu sih. Kayak membuat aplikasi edukasi untuk anak-anak ya TK lah atau usia dini gitu untuk mengenal Oke. satwa-satwa yang ada di Indonesia ini atau di luar di dunia. Gitu, Pak. Mengapa Fahri memilih topik tersebut untuk tugas saya? Karena saya apa ya, kayak ingin membantu anak-anak di usia dini mengenal, satwa-satwa yang ada di dunia ini, Pak, begitu. Oke. Apa saja yang pernah Fahri lakukan selama magang atau ikut organisasi atau kepanitiaan? Dalam kepanitiaan PPM saya menjadi bagian dari hubungan masyarakat, Pak. Jadi saya bertugas untuk menyalurkan surat-surat dari kampus untuk apa namanya, untuk warga-warga begitu, Pak. Kesulitan terbesar apa yang pernah Fahri hadapi selama itu? Untuk kesulitan ya, Pak, ya, saya, memiliki kesulitan dalam menyalurkan surat itu, saya tidak menemui warga yang saya tuju. Jadi dengan itu saya, cara mengatasinya saya, mendatangkan harus bukan mendatangkan sih, kayak mendatangi ketua RT atau RW untuk memberikan surat yang nantinya akan dihubungkan pada warga yang saya tuju, begitu, Pak. Apa saja aktivitas Fahri selama kuliah? Terus kesulitan terbesar apa yang Fahri hadapi selama kuliah maupun di organisasi? Untuk kesulitan saya di kuliah ini tuh mungkin matkul-matkul yang begitu susah ya, Pak, ya, menurut saya, seperti di bagian coding atau bagian, Oh, yang lainnya begitu, Pak. ceritakan pengalamannya Fahri yang paling berkesan. Pengalaman saya yang paling berkesan itu ya mungkin itu, Pak, tadi di kepanitiaan PPM itu ya, Pak, ya. Karena dengan itu saya mendapatkan relasi-relasi yang saya baru kenal, lalu saya mendapatkan relasi-relasi dengan kenalan dosen gitu, Pak. Oke, Iya. menambah teman. Iya begitu, Pak. Menurut kamu apa kelebihan dan kekurangannya? Untuk kelebihan saya mungkin saya, orangnya ini, ceria ya, Pak, ya. Jadi Oke. kayak, bisa bisa apa ya, Pak, ya, kok ketawa sih, Pak? Enggak. Bisa Enggak berarti kamu memang benar iya, membuat ceria iya, orang. Pak, Oke. bener bener. Ya kayak saya tuh bisa membuat orang ketawa Oke. mungkin ya begitu, Pak. Untuk kekurangan saya mungkin saya masih gampang gugup ya di depan orang ya, Pak, Hmm. gitu. Jadi kayak masih agak salting gitu di depan orang, Pak, gitu. Mengapa kamu tertarik untuk melamar di perusahaan saya? Sebelumnya saya tuh sering scroll-scroll TikTok ya, Pak, ya. Jadi saya itu, kayak apa ya, kayak tertarik dengan perusahaan itu kayak vibes-nya tuh positif, kayak tertarik gitu lah, Pak, kayak mungkin, saya bisa mencarikan suasana yang ada di dalam perusahaan ini begitu, Pak. Apa yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan mungkin yang pertama saya ingin membahagiakan orang tua saya, Pak, terlebih dahulu. Lalu yang kedua saya tentunya juga ingin menikah, Pak. Lalu yang ketiga saya ingin memiliki rumah. Lalu yang terakhir saya memiliki mencapai mimpi-mimpi saya yang saya inginin dari kecil, Pak, begitu. Apa yang akan kamu lakukan jika nanti kamu diterima di perusahaan ini? Saya pasti akan sangat bersungguh-sungguh, Pak, kerja di Oke. perusahaan ini. Saya akan dengan giat, dengan apa ya, saya akan memberikan efek yang sangat positif di perusahaan ini, Pak, begitu, Pak. Apakah kamu sudah memiliki pasangan? Untuk pasangan saya sudah memiliki, Pak. Dan pasangan tersebut sudah bekerja atau? Kalau pasangan saya sudah bekerja, Pak, di suatu perusahaan di daerah Sleman, begitu. Oke. Pencapaian terbesar kamu dalam hidup apa? Pencapaian saya terbesar mungkin saya mempersembahkan nilai-nilai saya yang mungkin saya anggap bagus kepada orang tua saya, Pak, ya. Lalu yang kedua, saya memperkerjakan apa ya, humas dengan baik, Pak, di BPM itu, Pak, Oke. gitu. Apa yang membuat saya yakin harus menerima kamu? Ya karena itu tadi, Pak, yang sudah saya bilang, saya itu orangnya ceria, saya orangnya gampang ngelawak, jadi membuat teman-teman yang mungkin berada di perusahaan yang baru stres atau bagaimana, mungkin saya bisa menghibur, ya membuat suasana cair begitulah, Pak. Semisal nih, jika Mas Fahri diterima, gaji berapa yang ingin Anda capai? Untuk gaji mungkin saya minta disamakan saja oleh karyawan-karyawan lainnya aja, Pak. Nah, sebelumnya mohon maaf nih Mas Fahri. Ya. Di sini ada peraturan kalau untuk karyawan baru itu memang gajinya itu belum terlalu besar. Ya, Pak. Terus
Semisal kok kalau Mas Fahri udah diterima di sini, bekerja dengan baik, ada peningkatan, sopan, taat terhadap aturan itu, mungkin itu bisa dinaikkan gajinya. Kalau misalnya saya, bekerja dengan sangat baik dalam waktu 5 hari mungkin apakah bisa, Pak, langsung dengan Untuk cepat di itu? sini minimal itu pengecekannya itu setengah bulan. Oh, setengah bulan ya, Pak? Oh, ya udahlah. Jadi nanti lihat di perkembangannya Mas Fahri apa, terus bisanya Mas Fahri di bidang apa, Ya. kecocokannya apa gitu. Oh, begitu, Pak? Mm-mm. Ya udah, Pak. Terima Oke. kasih ya, Pak.